Oh. Luar biasa. Tapi Oke. emang agak susah sih ya lompat-lompat kayak gitu. Emang sih, yang soalnya pertama nafas, kedua kehati-hatian. Udah ngos-ngosan aja. Jadi saudara, kita hari ini ada di RPTRA di Taman Puring, Jakarta Selatan. Tadi kita agak lompat-lompat sedikit, di pagi yang cerah ini kita olahraga juga. Nah sebenarnya kalian juga pasti ada yang tahu beberapa bahwa olahraga lompat-lompat itu namanya apa? Parkour ya? Parkour. Tapi sebenarnya ini kan banyak juga orang yang mengatakan bahwa olahraga parkour ini adalah olahraga yang ekstrim. Tapi ternyata di belakang saya ini peminatnya banyak banget loh. Nah, berarti kita bisa tahu nih sebenarnya teknik dasar apa yang pada akhirnya bisa membuat olahraga ekstrim ini tetap aman. Jadi kita dari tadi pagi mantau teman-teman yang latihan di RPTRA Taman Puring ini. Ini ada komunitas parkour di sini. Kita akan ngobrol langsung sama teman-teman komunitas parkour. Kita akan kulitin tuh gimana cara lompat yang benar, gimana cara jatuh yang benar. Jatuh yang benar bisa ya? Jatuh tapi nggak berbahaya dengan Karena efek jatuh di membahayakan. olahraga itu udah common banget, Len. Main bola pun saya juga dulu jatuh-jatuhan. Nah, teman-teman parkour ini kan lompat-lompatan nih. Gimana biar aman dan apakah komunitas ini memang benar-benar apa ya bisa belajar banget ya untuk lompat-lompatan parkour ini. Kita akan langsung tanya-tanya aja ya sama teman-teman komunitas parkour ini. Kita panggil dulu deh. Mas Dani, Mas Junan. Nah, ini kita lihat nih. Oke, ini mau Ini nunjukin nih aksinya. koordinator ini. Nah, datangnya udah kayak ninja ya. Apa kabar Mas Junan? Mantap. Oke, gini Biar juga. tadi tosnya. Silakan. Kita siapin dulu mic-nya. Coba diambil dulu. Datangnya aja udah kayak ninja tadi. Kanan mana yang kiri mana? Nggak apa-apa. Sama. Mas Oke. Dani, ini Mas Dani, ini Mas Yunan ya. Ya, Yunan. Kalau Mas Dani di komunitas parkour ini sebagai Sebagai ketua Parkour Jakarta. Ketua Parkour Jakarta ya? Iya. Mas Yunan? Bendahara. Bendahara. Oke, ini yang ngurus itu. Terkoordinir banget ya gitu. Oke. Kita ada strukturnya. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih pertama sama Mas Dani ya. Jadi Mas Dani ini gabung atau mendirikan komunitas parkour Jakarta ini sejak tahun kapan sih? Oke, jadi kalau untuk yang mendirikan bukan saya. Saya Oke. Melanjutkan. iya melanjutkan generasi selanjutnya gitu. Jadi komunitas Parkour Jakarta ini sudah terbentuk dari tahun 2007. Oke. Nah, awalnya itu dimulai dari parkour Indonesia secara keseluruhan. Ah. Nah, jadi dulu teman-teman para praktisi lama mereka sempat bertemunya itu di forum internet malahan. Oke. Sebelum bertemu secara langsung. Nah, ada namanya parkour.net di forum tersebut. Nah, mereka ngajak tuh latihan. Berkumpullah kalau nggak salah waktu itu pertama di Malang. Di Kota Malang awalnya ya? Iya, tapi orangnya itu dari Jakarta, dari Iya. Bandung, dari mana-mana gitu. Nah, baru pada saat itu ketemu untuk berpikir untuk gimana kalau misalnya parkour kita buat di kota masing-masing. Oke. Nah, jadi berawal baru- dari Malang untuk seluruh Indonesia. Iya. Jadi terbentuklah parkour Jakarta, parkour Bandung, Jogja, Malang, Surabaya, dan lain-lain. Berarti kalau yang di Jakarta sendiri emang latihannya di sini ya terpusat? Latihannya sebelumnya kita mulai dari Gelora Bung Karno. Oke. Oke. Nah, habis itu karena waktu itu ada maintenance untuk Asian Games, jadi kita pindah lah ke Taman Puring Jakarta Selatan. Oke. Nah, kalau Mas Yunan sendiri berarti joinnya setelah Mas Dani atau bareng-bareng? Kebetulan gua dulu baru Dani. Oh, Mas Yunan dulu berarti ya? Baru Dani ya? Tapi mungkin ada juga pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan yang belum tahu Nah. rinci sebenarnya definisi olahraga parkour itu kayak apa. Karena ada yang bilang ekstrim ya, Len ya? Heeh, bener. Nah, ekstrim kan berarti berbahaya ya. Iya. Apakah Iya. benar seberbahaya itu gitu? Justru malah tidak. Oh, tidak ya? Wah, Jadi ini nih. definisinya itu adalah disiplin gerak, berpindah tempat dari poin A menuju poin B secara cepat dan efisien menggunakan teknik parkour. Ya. Terus juga kita tanpa bantuan alat, menggunakan kemampuan tubuh manusia. Teknik parkour Oke. itu pakemnya Oke. parkour yang dinamain gerakan parkour gimana? Jadi- Mungkin boleh salah satu nyontohin atau Mas Yunan mau nyontohin terus Boleh, habis itu Mas Mas Yunan Dani yang nyontohin. ngejelasin. Ya, jadi Gerakan gerakannya Heeh, yang kita basically parkour kita itu ada lari, pastinya berlari dong untuk berpindah tempat. Habis itu selanjutnya kita punya lompat. Aha. Nah, tapi Oke. lompatnya dengan teknik. Nah, coba deh Nah, teknik ini yang coba lompat nih. yang bener parkour Lompat itu. dengan teknik ya? Iya. Oke, saya sebagai pemula juga mungkin saya langsung coba juga ya gerakan Oke, boleh, boleh, kan boleh. Mas Yunan ya. Aman. Coba. Siapa tahu saya punya potensi parkour gitu kan. Karena kalau melihat badan-badan Tapi kayaknya anak sih parkour kelihatan nih. Kelihatan nih. Badan-badannya tuh lincah. kalau badan-badan Oh, anak gitu. parkour nih kelihatan lincah banget, enak gitu untuk olahraga. Coba Mas Coba. Yunan. Mungkin dari basic-basic Oke. gerakan. Ini gerakannya namanya lompat. Lompat di tempat dulu coba Nan. Contohin. Jadi kalau lompat di parkour fungsinya itu kan untuk meminimalisir cedera juga. Ya. Jadi Oke. selalu pakai balls of feet, bola kaki. Ha? Kalau bahasa Indonesianya hindari tumit, landing ataupun lompat. Oke. Contoh. Jadi, satu.
Nah, kayak gitu. Jadi yang napak pertama di tanah itu adalah bagian depan kaki. Betul bola banget. kaki Coba ya, Iya. saya coba ya. Coba. Coba. Saya biasanya kalau lompat, ya udah lompat aja gitu kan. Oh tapi agak ini ya. Coba kalau dipakai ujung sepatu berarti Pakai ya? ujung kaki Oke. ya, ujung kaki. Jadi Terus bisa lompatnya dibilang sampai tinggi gitu ya? nah, lompatnya kita bukan lompat pocong gini. Nah, tapi iya. apa si lututnya kita tekuk ke dada. Tekuk ke dada ya? Oh, Oke, saya coba ya. Maaf ya kalau kurang. Ayo dicoba. Gitu? Waduh, tapi Mantap. gerak tuh. Tinggal balance-nya. Oh, balance-nya. Luar biasa, bisa nih nongkrong di Bisa, sini bisa, setiap bisa. seminggu Mas Dani, sekali. next-nya dulu. Oh enggak. Yang lain. Kalian udah deg-degan. Tadi udah lompat kan di situ, Oh, iya, bener bener, nggak bener. lompatanku tadi? Lumayan. Karena Mas Dani, Mas Yunan, saya dari tadi kan saya mantau nih ya, teman-teman yang gerakan parkour. Nggak cuma remaja-remaja atau udah senior, tapi anak-anak kecil juga ada di sini ya. Iya, jadi kita mulai dari umur 10 tahun tuh udah bisa latihan parkour. 10 Wih. tahun. Sampai seterusnya lansia pun. Berarti ini diajarin bener-bener gerakan-gerakan dasarnya Iya. dan lain-lain ya. Betul. Jadi menyesuaikan porsinya. Misalnya untuk anak-anak bagaimana, Iya. untuk perempuan bagaimana, untuk lansia bagaimana, Oke, seru banget, seru remaja banget. dan dewasa. Oke, tapi kalau tadi kan dibilang dari umur 10 tahun Iya. sampai dengan nanti lansia Iya. ketika tubuhnya memang masih mampu untuk berolahraga betul. parkour gitu kan. Nah, kategori-kategorinya misalnya katakanlah ini kategori anak olahraganya parkournya yang sampai di Iya. sini yang bagi-bagiannya itu gimana? Oke, jadi anak-anak kita bisa nih. Mereka latihan itu cenderung ke having fun-nya, Oke. bergerak. Kita namanya melatih motoriknya tuh. Karena anak-anak Oke. dianjurkan untuk dilatih lah si motorik itu biar bergerak terus. Gimana caranya mereka bisa fokus kanan kirinya, Iya, iya. seimbangannya kayak gitu. Kalau Mas Dani sama Mas Yunan sendiri awalnya belajar parkour dari yang Malang itu apa ikut-ikut emang lisensi dan lain-lain kayak gitu? Kalau saya sendiri Silakan. ikut pas udah di Jakarta. Udah di Jakarta. Ini yang lebih senior. Kita mulainya di Taman Vidaloka Senayan. Jadi dulu sebelum di sini, sebelum pindah kita ada bukan taman khusus sih, taman yang di pojok samping kolam renang Senayan itu ada taman luas. Kita latihan di situ pertama kali. Latihan di situ ya. Iya. Oke, itu pakai coach juga dan lain-lain. Ada. Nah, Oke, kan pasti ketika awal mulai berlatih parkour itu kan pasti deh pernah cedera atau gimana karena kan belum tahu banget nih tekniknya Pernah gitu jatuh kan. lah minimal ya. Pernah jatuh. Terparahnya waktu dulu ngerasain apa? Kok bisa nggak trauma gitu loh maksudnya? Yang lucunya tuh kalau anak parkour, kalau ketika melakukan parkour tuh jarang malah cedera Ya. terlalu fatal segala macam. Ketika jalan biasa malahan kesandung. Oh, keseringan kayak gitu. Kenapa? Pas Ataupun parkour lagi malah jarang ya? lagi naik sepedahan, ya malah naik sepedahan yang celaka. Jadi gitu. Karena kan di parkour ini kita belajar teknik segala macamnya ya, mulai dari refleksnya, terus dan ketika itu dilakukan terus-menerus, itu jadi terbiasa para praktisinya. Kalau di olahraga biasanya kita sebutnya ini juga ya, muscle memorinya jadi Nah, ini betul ya. banget muscle memorinya. Ngomong-ngomong Bentuk. soal apa namanya parkour, ini nggak jauh-jauh dari jatuh tadi ya. Iya, Karena salah satu yang disebutin Mas Dani tadi jatuh pun ada tekniknya. iya. Oke, sekarang mungkin Valen mau coba nggak? Jangan yang Jatuh berteknik. dong. Atau saya ya? Karena gini, saya juga mau cerita nih. Saudara, Mas Yunan, Mas Dani, Valen. Dulu saya main bola, ya kan? Main bola, Main bola, lompat. Saya nggak tahu cara mendarat yang benar, patah akhirnya tangan saya. Ini ada bekasnya di sini nih. Wah iya. Patah 2 tulang di sini. Nah, mungkin untuk edukasi juga, biar misalnya olahraga apapun, lagi aktivitas, kalau lagi lompat, jatuh, mungkin kita bisa antisipasi tuh betul. yang benar gimana? Kita perlu contohin juga, apa-apa dipelajarin. ya? Ha. Oke. Ini kebetulan ada matras di sini, jadi bisa Nah, iya, lebih empuk kalau Mungkin Mas Dani bisa Kalian mau jelasin, coba saya juga. sama Mas Oke, Yunan boleh. nyoba ya? Coba Iya, ya? oke, siap. Coba. Ini mungkin kita geser sini dikit. Kita majuin aja ya. Yep. Karena penting banget nih. Karena kan olahraga banyak kan, basket, bola dan lain-lain butuh lompat. Tenis pun sebenarnya ada lompat-lompat gitu kan. Skate. Iya, yang paling penting BMX. adalah bagaimana supaya ketika jatuh itu nggak fatal Nah, akibatnya gitu. Coba kita antisipasi ya. Cara jatuh yang benar. Oke, kita coba Mas Yunan. Oke, kalau tadi teknik Mas Dani pertama mungkin bisa ada jelasin. lari dan lompat, sekarang ada namanya landing. Landing. Dan Oke. juga ditambah dengan rolling. Oke. Jika ketinggiannya itu udah melebihi dari tubuh kita, Ya. itu kita dianjurkan untuk melakukan rolling. Oke. Tapi kalau misalnya lompatnya tidak terlalu tinggi, ya kita landing aja dengan teknik tadi, pakai Oke. bagian depan kaki. Saya Oke, coba. coba. Kalau ini coba Ikutin yang- gerakan Mas Yunan. Coba Mas Yunan. Pakai rolling. Jadi sama kayak tadi, misalnya udah lebih tinggi dari kepala kita, posisinya langsung pakai bola kakinya. Hah? Tangan dulu untuk kedua tangan buat ngeraih di permukaannya. Oke. Terus rolling. Oh, Rolling ya? Oh, Nah. jadi kalau misalnya olahraga kayak rolling depan gitu ya? Iya, masih sama. Oke. Oh, Sama. Coba Irianda. Saya coba ya. Jadi Oke. gini. Kakinya boleh di depan satu kaki. Oh, gini ya. Yep. Tangannya boleh di ke samping kiri. Ke samping kiri. Kepalanya masuk.
Valen masuk. langsung rolling. Wow. Oh iya. Langsung Enak. bisa malahan. Atlet kita lah. Kayak nggak berasa sakit sih. Iya. Ya, bukan di matras juga mungkin ya. Itu juga sebenarnya bisa dipraktekkan di selain matras ya. Iya, Tapi misalnya itu di memang harus kasur. diperhatikan yang kena jangan sampai kepala dulu ya, harus Betul. tengkuk dulu ya. Oh, Kalau oke. dilihat Bukan tadi. di tengkuk tapi lebih ke bahunya. Oh. Jadi di sebelah sini. Minjem mana? Oke. Coba, ya. Sorry. Mana nih? Jadi kita kalau rolling kanan biasanya mulai dari pundak kanan Oke. ke sini. Jadi pinggangnya nanti pas udah rolling diputar sedikit. Jadi aman. Oke. Jadi Kalau yang dominan kiri ya dari kiri ke kanan. balik aja ya. Iya. Dan kita tidak menggunakan bagian tengahnya, tapi menyilang. Menyilang gitu ya. Oke. Oke, udah paham ya ini Luar Anda? biasa. Mau nyoba lagi? Coba lagi ya. Kita Ada coba lagi ya teknik sekali Boleh, lagi ya. tambahin Kita lompat coba lagi. sedikit. Lompat sedikit. Oh, iya. Oke. Coba. Lompat langsung rolling. Sini. Mungkin dari mundur dari luar matras, lompat ke matras, rolling. Gini. Yep. Nice. Wih. Rapi banget gerakannya. Tapi Keren banget loh. Bagus, Oke. Oke. jadi itulah tadi ya gerakan-gerakan dasarnya ya. Tapi aduh kayaknya nggak seru deh saya kalau ini kan olahraga kan nggak cuma buat laki-laki. Lihat deh itu di belakang. Iya, banyak juga perempuan nih. apalagi banyak yang anak kecil juga. Kita coba Valen lah. Coba kita coba sedikit lah ya. Tunggu kalau pemula ya. Kita sama-sama pemula. Ini matras aman Valen. Tenang aja. Oke. Karena ini biar benar-benar mempraktekkan buat yang sangat pemula banget nih. Kalau saya mungkin udah pernah lompat-lompatan. Jadi dicoba Coba Valen. posisinya dulu kanan, Ha-ha. ini taruh kiri. Nah, ini tinggal dorong aja ke belakang. Hup. Nah, jadi pertama kena sini Mas ya. Iya. Set gitu. Jadi ini gini, Ya duduknya dulu. Duduk, jongkok. Dah. jongkok. Iya. Dah, tangannya kanan, dua-duanya nempel. kiri. gini. Ke sebelah kiri, tangan kanannya Nempel. Ini lututnya dibuka. Dah, tangannya yang masuk. Yes. Dah. Rolling. Deg-degan sudah. 1, 2, 3. Ya. Wih. Not bad lah, not bad. Bener nggak? Tapi ada yang salah. Tinggal kurang cepat putarannya. Saya Masih ragu nggak deg-degan. apa-apa. Iya. Ragu ya. Kasihan. Iya, udah bisa gabung aku sama kamu, coy. Mantap nih. Oke. Itu jadi ini ya teknik-teknik dasar ya. Iya. Kemudian kalau selain landing teknik ada apa lagi Mas yang benar-benar dasar lagi? Pastinya kita punya manjat. Oh Gimana caranya Oh. manjat di tembok yang tinggi tapi tekniknya cepet gitu. Kayak tembok-tembok Iya, flat kayak ini gini bisa dan lain-lain. sebelahnya. Oke, Terus manjat. juga ada yang namanya vaulting. Gimana caranya kita melewati halang rintang di depan kita. Yang sepinggang. Nah, itu kita ada banyak banget tekniknya. Nah, terkait halang rintang saudara, di sini di RPTRA Taman Puring ini udah banyak banget kalau kelihatan halang rintangnya. Inilah kenapa juga teman-teman parkur ya Ya. mau latihan di sini juga. Nanti setelah ini kita akan ada lomba cepet-cepetan. Teman-teman parkur tapi bukan saya atau Valen ya. Manjat-manjatan. Nanti kita hitung pakai waktu siapa yang paling cepat itu yang akan dapat hadiah 3 orang pemenang ya Len ya. Iya, 3 orang pemenang nanti langsung akan kita kasih hadiahnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di sini di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama komunitas parkur Jakarta dan kami berdua sama Mas Dani. Mas Dani. Mau melunasi utang seperti yang sudah tadi kami sampaikan sebelumnya di Seru nih. segmen keempat ya, Ya. yang sebelum comeback tadi. Kita mau nyampain kalau misalnya sekarang kita ini mau ada games di mana nanti ada 6 orang, peserta. 6 peserta. 6 peserta yang bakal ikut di sini, tapi nanti kita cuma pilih 3. Siapa yang kira-kira dia paling cepat Oke. melewati tantangan, nah dia adalah pemenangnya. Coba Oke, nanti kita langsung- ini caranya apa aja? Kita langsung lihat aja tracknya kali ya Len ya. Oh iya, mungkin. Kayak gimana sih nanti yang akan ini kita jelasin dulu ya. Oke, Boleh boleh. akan belok kemana dulu dan lain-lain. Nah, dari ujung sana Ha-ha. naik ke atas. Waduh, tinggi juga nih. Dropping. Turun. Oke. Dropping, terus harus melewati kolong sini. Oke, kolong. Dan ini teknik vaulting. Vaulting lagi dan harus berlari kencang-kencangnya sampai garis finish. Wih, mana suaranya teman-teman? Itu kalau saya hitung tadi cuma 10 detik loh. Sekitar 10 Cepet detik. banget ya. Wow. Berarti nanti akan lomba kalau Mas Yunan tadi kan udah jago pasti ya. Wih, Nanti teman-teman iya, yang lain iya, ini ada 6 orang ya. Iya, Kita ada langsung persilakan lomba aja Len ya. Nanti kita aba-abakan siap. ya. Mulai berarti nih. Kita coba geser ke sini biar nggak mengganggu kamera geser. juga. Oke, ini kita tadi melihat ininya ya, apa namanya? Jalurnya. Tingkatan ini masih Tingkatannya. sebenarnya beginner. Beginner. Tapi kita mau tanya dulu sebelum mulai bahwa ini ada beberapa teknik. Kalau untuk alat-alat sendiri ini dibawa sama komunitas sendiri. Iya, ini sebelumnya yang obstacle portable ini yang teman-teman yang buat. Oh, dibuat ya. Oke, kalau gitu tadi udah kelihatan. Kita langsung mulai aja Mas Adi. Oke, gas. Peserta pertama siapa? Peserta pertama. Siap ya? Hitung mundur kali ya, dibantu Kita hitung mundur ya. Oke. Oke. Siap ya? 3, 2, 1, go! Oke, ini juga sambil ngeliat waktu. Wih, lancar nih ya. Hop. Drop. Oh, ini lompat-lompatnya ada tekniknya Mas ya? Iya. Wih, Jadi gimana keren. caranya biarin cepat sampai bawah? Go, go, Oke, go, kita go, lihat. go.
Finish. Oke, Ya. 11 detik 44. Coba dicatat dulu 11 detik 44. Oke. Langsung Yang kedua, siap. Wah, udah mulai. Nah, kalau lo untuk tekniknya sendiri tadi apa aja namanya, Mas? Pertama kita ada gap jump di awal itu, lompat dari bawah ke atas itu. Wih. Terus ada dropping, landing. Abis itu kita ada Precision jump tadi. precision jump, vaulting. Ya. Jump lompatnya aja ada 3. precision jump ya. Oke. 2, 1. Oke, udah dimulai dari sana Udah berarti. dimulai. Set. Set. Masuk dia. Sempat jadi- bingung ya. Iya, jadi emang kalau misalnya lagi cepet-cepetan gini tuh fokus harus dijaga banget. Iya benar, kalau nggak bisa Caranya tetap kejeduk. menyeimbangkan badannya. Kebetulan saya lost in time tadi. Tadi udah dihitung sama panitia nih. Oke. Oke. Hop. Oh, kalau tadi nunduknya karena ini agak apa namanya, lebih pendek dari yang lain bisa kayak gitu ya. Iya. Kalau yang tinggi-tinggi tadi langsung ke bawah tinggi-tinggi. gitu ya. Oke. Pakai teknik Nah, underbar. ini agak tinggi nih ya, kita lihat. Nah, ini asik Pasti nih. dia Gerakannya luar biasa, cepet. Oh, nggak sampai. Nggak apa-apa. Kalau mau Tapi tetap cepet loh tadi. tetap cepet tadi. Tetap cepet. Tap. Nice. Bagus. Oke, finish. Last one. Nah, wah kalau ini We are Ihab. ini kayaknya dari luar negeri nih. Iya, jadi dia dari Mesir. Oh, dari Mesir. Praktisi parkour Mesir. Gerakan. Wah. Kelihatan powernya Luar beda biasa. sekali. Itu gerakannya udah luar biasa ya. Oke, Mantap. Oke, kita Oke, sudah mendapatkan data. kita langsung minta bocoran panitia dulu nih siapa aja yang menang. Oh, tiga terakhir. Tiga Oke. terakhir. Mas Adi mungkin hafal namanya, mungkin bisa dipanggil langsung. Oke, tiga Kita langsung terakhir gerakin lagi tadi ya? kita punya Zakwan. 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 Oh, ini yang tadi ya. Iya, yang Gerakan. tadi mau Ayo, Yang Zak, kedua, sini, Zak. tadi ada Al. Al. Mana Al? Ini, dan- Dan yang terakhir pastinya ada Ihab. Nice one. Boleh Oke. ke sini, boleh ke sini. Silakan Valen. Dapat hadiah langsung nih. Boleh ke sini. Gabung sama Ayo, kami di sini, sini. Luar biasa. Yang satu ngolongnya cepet, yang satu droppingnya tadi bagus banget. Iya. Nah, yang ketiga ini emang tadi powernya lancar semua sih. Ini ya tadi. Oke, Oke, boleh selamat ke dulu. sebelah sini. Selamat. Ini dengan siapa nih? Ihab. Ihab, Al. Al, Zakwan. Zakwan. Oke, Oke. boleh gabung Coba Al dulu, Al. Al. Tadi juara satunya siapa ya? Juara satunya Yang paling cepat yang mana? yang ini. Oh, yang Oh, Mas Ihab. Wih, ini kalau tadi gerakannya emang ini banget ya. Iya, tadi emang Udah. flow, namanya flow. Jadi Mas Ihab, lancar sekali. kata Mas Dani aslinya dari Mesir nih. Ya, aku asli dari Mesir. Asli Benar. dari Mesir ya? Iya, benar. Latihan parkour udah dari dulu apa baru? Dari kecil ya, udah lama. 11 12 tahun ya, benar. 12 tahun nanti. 12 tahun ya. Ya. Join di ini di Parkour Jakarta, Jakarta? sini. Parkour Jakarta udah berapa lama? Baru 2 tahun setengah. Iya, 2 tahun Dua setengah. 2 tahun setengah. Ya. Oke, luar Oke, biasa. aku mau tanya nih buat yang juara satu, sebenarnya gimana teknik supaya kita ketika lompat dan lari itu terus seimbang dan gak jatuh? Bisa translate untuk ini? Oke, Boleh, boleh. Ya. How can you be so fast but you still have the balance when you land and you jump and you run and so on and so So forth? di parkour kita ada namanya repetition. Repetition is the key. Oke. So yang di awal kita bukan profesional or bukan like cepat yang lancar gitu. Yep. Tapi yang kita repetasi. Oke. Like 1 hari, 2 hari, 3 hari, like 1 tahun gitu. Yang kamu udah teknik become like muscle memory gitu. So kamu Oke. bisa like apply it as like part of your movement pattern, movement habits. So Jadi saya yakin ya udah 12 tahun, repetisinya udah banyak. yeah. It's some kind of the way of life for Yes, you ya, right exactly. now, ya? Ya benar. Wah, udah seperti gaya Sudah, hidup sudah, iya, benar. parkour itu ya, luar Iya, biasa. benar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Makasih Ini yang banyak. juara pertama tadi Mas Ihab. Ini dari Mesir tapi udah lama di Indonesia juga. Thank you. Juara kedua Mas Al ya. Iya. Mas Al, gimana tadi? Kesulitannya dari mana kira-kira ini? Kesulitannya di lompat situ sih paling Lompat atas. situ ya? Bawah itu Kalau sulit lompat banget. dari setinggi gitu apa sih yang dipikirin, kayak kalau saya sendiri lompat dari beberapa meter aja udah kayak wah gitu kan. Iya, Karena udah biasa juga ya? mental sih. Mental. Heeh. Awalnya saya juga waktu ikut parkour takut banget. Takut banget. Lompat dari Oh. ketinggian gitu. Wah, bisa nggak ya gitu? Jatuh nggak ya? Bagaimana ya? Tapi akhirnya saya beraniin aja gitu. Karena kayak tadi ya yang kata Mas Iya. Ihab mungkin ya Valen ya, Repetisi. Repetisi. ulang-ulang terus dan memang keep safety, pelan-pelan belajarnya akhirnya Betul. bisa ya. Iya, betul. Mantap. Kita kasih lagi. Satu Lanjut. buat kamu. Selamat. Satunya Terima kasih. dengan siapa? Silakan Valen. Zakwan. 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 Nah, Zakwan dari tantangan ini tadi yang paling sulit yang mana? Lompat dari atas sih. Lompat Sama ya? dari atas sama Iya. gitu. Nah, aku mau tanya nih, kamu umur berapa sih?
16. 16 tahun. Pasti dulu waktu di awal-awal ikut parkour gitu kan biasanya orang tua tuh khawatir, olahraga apa itu? Ngeri banget gitu kan. Nah, dulu gimana orang tua waktu Malah ngelihat? dukung sih. Oh, dukung. Oh, malah dukung ya? Apa alasannya? Nggak tahu karena diajak abang aja. Oh, diajak abang. Oh, Ini jadi abangnya karena nih? abangnya. Ini Oh iya. Ini apa? Nggak ada. Wah, ini saya curiga nih. Yang menang Ali, wah, jurinya. Dewan ini jurinya. kan berdasarkan waktu. Oh iya, benar. Sportif, ya kan? Berdasarkan waktu. Oke, kalau gitu selamat kepada 3 pemenang kita di hari ini. Silakan diambil hadiahnya. Oke. Thank you teman-teman ya. Silakan Terima kasih, terima kembali kasih. beraktivitas. Thank you. Siap, salam kenal. Silakan olahraga lagi. Ini sama Mas Dani, kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar Oke, ya. siap. Jadi Mas Dani kalau dilihat memang kalau tadi kan levelnya beginner. Meskipun begitu yang udah lama latihan juga tadi Iya. masih geter ya pas mau lompat ya. Ha-ha. Karena kan itu tadi kita harus pembiasaan sama si obstacle-nya gitu. Jadi sering dilakuin tadi ada yang Al tadi bilang mental karena dia Iya. ngelihat itu tinggi banget. Nah, itu kalau misalnya itu harus dibiasain dulu mungkin next-nya bakalan lebih cepet sih gerakannya. Iya, karena kalau dilihat tuh kayak gampang. Tapi Valen sendiri gimana, Len? Pas tadi nyobain roll itu. Iya sih, kalau misalnya tadi waktu aku nyobain roll, itu kalau mungkin aku nggak yakin, aku nggak berani, aku nggak pede, mungkin aku ada yang salah tekniknya. Tapi memang benar tadi yang dibilang sama si juara 2 tadi ya. Yang pertama dia yakin aja, yakin, pede, berani. Kemudian memang yang kedua disusul sama teknik. Ya. Tekniknya. Jadi, saudara, ini juga perlu dicatat ya Mas Dani ya. Bagi Anda yang nonton sekarang di rumah, ini bukan untuk ditiru di Betul. rumah, karena ini harus tetap pakai latihannya. Kalau mau latihan ya tentu bisa ke Parkour Jakarta, bisa gabung ke Taman komunitas. Touring, kemudian juga lihat-lihat video dulu di YouTube ya, Bisa banget. atau dimanapun itulah ya. Iya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi ngobrol bareng komunitas Parkour Jakarta. Tetaplah bersama kami, jangan pindah channel Anda hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Balik lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kita masih ngobrol-ngobrol soal parkour. Di samping saya, ya udah kelihatan langsung ya. Ini ada teman-teman cilik yang memang juga suka sama parkour, bener ya? Di sini ada Aidin, ada Anggi ya? Iya. Sama ada di sini Mas Akbar. Nah, kita mungkin langsung nanya ke Aidin dulu deh, oke? Aiden di sini usianya berapa? Umurnya berapa? 9 tahun. 9 tahun bahkan. Nah, udah sejak kapan gabung sama olahraga Parkour Jakarta? Udah berapa minggu ya? Kira-kira Oh, baru ya? Oh, baru. 4 minggu gitu. 4 minggu baru sebulan. Aidin. Kenapa suka parkour? Ya, soalnya emang suka loncat-loncat gitu. Suka lanjut-lanjut. Siapa sih yang ngajakin untuk gabung di olahraga parkour? Aku mau sendiri sih. Wih, Kita coba tanya, ini kayak Ke Kak Anggi. Anggi nih. Kak Anggi, usianya Anggi, berapa? Umurnya berapa? 10, oh beda setahun. Anggi asli Jakarta juga berarti ya? Iya. Dari Jakarta ya. Pertama kali pas main ke sini kapan? Kapan ya? 2021 dah. Oke, Mas, udah 2 lumayan tahun. ini ya. Lah, Setahun. udah lumayan lama ya. Jadi awalnya nonton dulu di video atau gimana atau langsung Iya. ngelihat pas main ke sini? Nonton video, Hah? jadi kepengen kesini. Pengen nyoba gitu ya. Aidin juga awalnya nonton video. Iya. Oh, abis itu penasaran ya? Jadi di rumah waktu itu emang suka lompat-lompat ya? Daripada lompat-lompat di rumah, mendingan di sini gitu ya? Pertanyaan terakhir buat Aidan sama Anggi. Aidan dulu nih, Aidan. Mama papa nemenin kalau latihan? Itu di situ doang. Oh, ada di situ Oh, ya? udah di situ. Apa katanya pas kamu awal mau latihan di sini nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Didukung berarti. Didukung ya? Anggi gimana sama mama papa? Boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya? Iya. Tapi juga ikut nganter? Ikut? Ikut nganter ya? Oh, berarti setiap minggu emang kesini ya? Iya. Oh iya, luar biasa. Ini masih junior tapi udah berani. Nah, ini kan pasti kan harus ada diajarin dulu ya, Len ya? Iya, teknik-tekniknya. Nah, di samping saya ini Mas Akbar ini salah satu yang memang langsung ngajarin anak-anak kecil, betul ya Mas ya? Ya betul. Nah, Mas Akbar, catatan kalau untuk anak-anak nih ada yang di bawah 10 tahun bahkan. Iya. Yang tadi kan kalau dibilang Mas Dani yang penting fun itu. Iya betul. Kalau Mas Akbar sendiri pas ngajarin anak-anak kecil apa yang paling penting untuk dikasih? Gini, kan kalau anak kecil itu dia biasanya kan pengen bergerak terus, Iya, terutama itu. Nah, kita tidak terlalu memfokuskan materi, tapi lebih ke safety-nya. Safety. benar. Iya, gitu. Karena kita disediain matras juga. Dan karena anak kecil kan pengennya gerak terus tuh. Iya. Kita sebisa mungkin tuh membuat seru, games. Itu kuncinya. Dengan aktivitasnya lompat-lompat kayak parkour tadi ya? Ya, betul. Oke. Berarti emang harus ada matras untuk mereka yang pemula. Tapi kalau untuk safety yang harus mereka bawa di badannya gitu ada nggak? Biasanya mereka harus pakai sesuatu dulu nggak sih Mas? Yang penting sih pakai pakaiannya nyaman ya, terutama sepatu dan pakaian yang mudah untuk bergerak gitu. Kan kalau pakai celana jeans kan susah. Iya, iya, iya. Ya, yang penting nyaman aja sih.
Nyaman aja ya. Kalau Iya. emang Anggi sama Aidan ini memang udah dilatih atau memang itu baru-baru datang ke sini tadi? Awalnya dia baru-baru datang, benar-benar baru. Kita kalau baru pertama kali datang biasanya pengenalan dulu. Berarti benar-benar dari nggak bisa banget ya? Iya, Belum memang udah latihan baru ke sini ya? iya baru. Oke, itu nggak apa-apa juga berarti ya? Nggak apa-apa karena kita memang bebas terbuka untuk siapapun yang mau latihan ya, gitu. Jadi siapa aja bisa masuk, Ya. terus nggak harus jago, pemula pun Oke. bisa. Oke, Mas Akbar. Kalau saya jadi orang tua nih ya, sedikit ya, Iya. pasti akan mikir dulu pertama, ini coachnya siapa yang akan ngajarin? Aman nggak gitu ya? Iya. Kira-kira kalau Mas Akbar bisa memberikan informasi itu kepada orang tua mungkin bahwa di sini kalau yang mau ikut nih masih kecil aman kok gitu. Karena yang melatih juga udah pengalaman misalnya. Ya. Ya, betul. Jadi kita sendiri pun sebenarnya ada pelatihannya juga Oh, sebelum kita ngajarin nih. Kita ada briefing dulu tuh sebelumnya cara ngajarin anak-anak, Anak-anak, cara ya. ngajarin yang anak-anak muda juga kan beda dong caranya benar, gitu. Ya kita ada latihannya. Jadi udah pasti sudah terlatih. Oke, untuk melatih juga dilatih ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Nah ini jadi bikin penasaran nih untuk orang tua yang ada di rumah, gimana sih caranya kalau pengen kenalan Ya. sama komunitas parkur Jakarta gitu? Karena mungkin mereka kelihatannya udah gatel, ayo dek main yuk ke Iya, apalagi kan udah lama di rumah terus ya, Len. Bener. Gimana tuh caranya kalau kalau pengen mau gabung join, ke komunitas datang parkur aja atau Jakarta? kontak dulu atau gimana, Mas? Kalau pengen join karena kita komunitas terbuka ya, Oh, iya. kita langsung datang aja setiap hari Minggu. Jam 9 itu udah mulai. Jam 9 ya? Iya, udah Oke. mulai. Minimal umur berapa anaknya? Minimal kita untuk amannya ya pasti sekitar ya 8, 9, 10 lah. 8, 9, 10. Iya, kalau yang masih umur 5, 4 kan masih sulit itu ya. Itu butuh benar-benar pengawasan orang tua. Dan nggak terbatas anak cowok aja ya? Oh Tadi iya, juga. ada yang perempuan udah jago malah lebih jago dia. Oke. Iya ya. Yang terdekat nih kira-kira ada event apa, Mas, yang mungkin bisa disaksikan sama masyarakat juga nih terkait dengan parkur? Oh iya, di bulan Agustus terutama Agustus, nanti kita kan ulang tahunnya tuh Agustus Oke. tanggal Parkur Indonesia. Parkur Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Oke. Agustus akhir nanti bakal ada event Oh, untuk itu merayakan dia. ulang tahun Parkur Jakarta yang pas banget ke 15 tahun. Wih, ke Luar 15 biasa. Kalau tahun. mau tahu infonya Luar tentang ini, biasa. bisa dilihat di mana? Pantengin aja Instagramnya 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 apa di tuh, mana? @parkurJKT. Parkur JKT ya? Iya. Oke. Mas Akbar, terima kasih. Oke, thank you. Anggi, terima kasih. Adian, aduh cium tangan. Terima kasih. Terima Tos kasih ya. dulu. Tos. Nah, ayo semangat dong. Oke. Semangat. Iya, itu dia. Nah, ini kita lihat dulu nih, Valen. Pas latihan ya. Yoi. Nah, Ini dia saudara keseruan kami berdua yang kalau misalnya dikenang gitu ya. Aduh, aku kali pertama berhasil roll depan setelah dulu waktu pelajaran jasmani di sekolah Penjaskes. itu penjaskes itu nggak pernah berhasil roll depan dan selalu diketawain teman-teman gitu. Kelihatan. ya emang Kelihatannya ternyata- kalau tekniknya nggak bener ternyata. Kan roll depan pun yang paling basic tadi ya, ada tekniknya ya. Jadi biar itu aman, pakai yang tadi Valen ceritain ya, pakai bahu gitu, terus akhirnya mendaratnya juga aman. Iya, Luar itu biasa banget. juga jadi salah satu cara gimana, oh ternyata gini ya kita bisa kontrol supaya kita nggak cedera gitu ya. Istilahnya kan kalau misalnya kayak simpelnya deh, roll depan itu istilahnya deket banget sama yang namanya cedera alias kecetet gitu ya kalau orang Jawa, terus salah urat leher gitu. Nah terus pengobatannya juga berkepanjangan, tapi ternyata yang benar itu tadi, nggak boleh kena langsung kepala, ternyata ketengkuk dan pundak. Dan yang paling penting adalah ketika mau berolahraga parkur, seperti contohnya simpelnya yang memang saya lakukan sendiri adalah roll depan, itu yang penting adalah yakin, seyakin-yakinnya, nggak usah ragu-ragu, karena kalau ragu, Dan nggak jangan langsung lancar mau yang gitu. aneh-aneh ya, karena kalau roll depan langsung di yang keras-keras takutnya juga cedera. Oke.